Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani, NPM 722720399. Sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Membahagiakan Orang Tua dengan Menjadi Santri. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang bernama Nadira. Dia berumur 18 tahun. Dia anak yang tinggal di suatu kota yang besar. Dan ia selalu hidup terbiasa dengan kemewahan. Namun setelah lulus SMA, Nadira memutuskan dirinya untuk menimba ilmu agama di sebuah pesantren kecil yang sangat sejuk. Walaupun sebelumnya ia dinyatakan lulus dan diterima di universitas ternama, akan tetapi keputusan Nadira sudah bulat untuk tetap belajar di pesantren karena hal itu keinginan dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, di sepertiga malam yang akhir, toa berbunyi dengan melengking. Sepertinya ketua asrama putri akan membangunkan para santri untuk sholat tahajud dan berdoa di sepertiga malam. Namun saat ia mendoakan kedua orang tuanya, tanpa sadar, air mata Nadira jatuh terus-menerus tanpa henti. Karena ia sebelumnya tidak pernah hidup jauh dengan orang tua, sehingga dirinya merasa rindu dan berat saat jauh dari orang tua. Namun seketika, Nadira teringat satu pesan yang disampaikan ibunya saat ia sebelum berangkat menjadi santri di sebuah pesantren. Nak, ibu dan bapak sudah menyiapkan biaya hidup untukmu sampai nantinya kamu menemukan seorang laki-laki yang akan dijadikan sebagai suami. Namun saat ini, ibu dan bapak belum menyiapkanmu ilmu agama yang mendalam. Jadi tolong nak, jika kamu bersedia mengikuti keinginan ibu bapak, kami ingin sekali melihat Nadira mencari ilmu agama di pesantren agar bisa menjadi anak yang solehah. Karena nantinya yang bisa menolong bapak ibu ketika bapak ibu tiada hanyalah doa dari anak yang solihah. Setelah mengingat satu pesan dari ibu, Nadira langsung mengakhiri doanya dengan semoga Nadira bisa kuat dalam menghadapi apapun saat di pesantren. Lalu Nadira beranjak dari tempat ia berdoa dan kembali ke kamar asrama yang dia tinggal. Sambil Nadira termenung, bisa nggak ya aku membahagiakan ibu dan bapak dengan cara jadi anak yang solihah? Tak terasa terdengar suara azan berkumandang di gumpalan langit fajar yang sangat merdu, menandakan waktu sholat subuh datang. Panggilan azan membuat para santri berbondong-bondong untuk hendak menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nadira sangat kagum terhadap suasana yang ada di pesantren, membuat hatinya sejuk, aman, nyaman, dan tenang, layaknya ada di Masjidil Haram, walaupun ia tak pernah berkunjung. Singkat cerita, pagi hari ini jadwal pesantren adalah apel untuk santri baru. Tujuannya untuk dibacakan aturan-aturan untuk ditaati selama menjadi santri pondok. Disitulah Nadira menjumpai teman-teman yang berbeda asal daerah, bahkan provinsi. Saat itu Nadira bersampingan dengan santri yang berasal dari daerah lain, dan ia menyempatkan untuk berkenalan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadira, asal saya dari Surabaya. Kalau boleh tahu, nama dan asalmu dari mana? Waalaikumsalam, nama saya Fatima, asal saya dari Aceh. Kalau boleh tahu umurmu berapa? Ucap Nadira. Umur saya 15 tahun. Oh, berarti pas lulus SMP kamu langsung memutuskan mondok? Ucap Nadira. Ya benar mbak, karena ini wasiat almarhumah ibu dulu, pengen banget ngelihat saya mondok. Maka dari itu, saya berusaha untuk secepatnya mengabulkan keinginan ibu. Meskipun saya tidak melanjutkan pendidikan jenjang SMA, saya yakin pesan ibu dulu. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Masya Allah,
Hebat banget kamu Fatimah. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Tak lama mereka ngobrol, Nadira dipanggil ketua asrama putri untuk dimintai biodata. Mbak Nadira, dipanggil tuh, ucap Fatimah. Oh iya, jazakallahu khairan ya. Sampai jumpa di lain waktu. Pondok pesantren yang ditempatin Nadira dan Fatimah berada di sebuah kota yang ada di Jawa Timur, yaitu Kota Batu. Di pondok pesantren tersebut, Nadira tidak hanya diajarkan ilmu Quran hadis, namun juga diajarkan ilmu akidah, bahkan ilmu kemandirian. Setelah apel santri baru selesai, para santri kembali ke kamar masing-masing yang telah ditentukan oleh pengurus pondok. Namun, Nadira selalu teringat pesan dari ibu dan terbayang keadaan yang dialami oleh temannya, yaitu Fatimah. Keadaan Fatimah membuat Nadira semakin termotivasi dalam menjadi santri di pondok pesantren. Fatimah ingin selalu berusaha melakukan yang terbaik saat menjadi santri dan selalu antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok agar bisa menjadi lulusan terbaik di pesantren sehingga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Salah satu program yang diikuti yaitu tahfidzul Quran. Waktu demi waktu yang dilalui oleh Nadira, meskipun ada beberapa rintangan, tantangan, masalah, cobaan, Nadira tetap semangat, sabar, sesuai prinsip dirinya bahwa Nadira tidak akan pulang sebelum Nadira menyelesaikan kitab-kitab yang Nadira ajarkan saat mondok dan sebelum Nadira menjadi tahfidzul Quran. Akhirnya 3 tahun kemudian, semua keinginan Nadira terpenuhi, yaitu menjadi santri lulusan dan menjadi lulusan terbaik dan menjadi tahfidzul Quran. Sehingga orang tua Nadira sangat bangga sekali. Saat sebelum kelulusan tiba, ada Ustadz Nadira yang tiba-tiba ingin melamar untuk dijadikan sebagai suami. Namun, Nadira tidak langsung memutuskan, tapi Nadira melakukan sholat istikharah terlebih dahulu dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Saat selesai Nadira sholat istikharah, Nadira semakin diyakinkan oleh Sang Pencipta dan juga diridhoi oleh kedua orang tuanya. Pertanda Nadira akan menerima lamaran Ustadz untuk dijadikan suaminya.